Yes, 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 yes. Asik, asik. Asik kenapa, Cihuy? Kita bisa nongol lagi, kakak. Ngonten lagi, bikin video lagi. Betul, Cihuy. Semangat dong. Semangat, kakak. Karena aku adalah Cihuy Kera yang keren. Keren sekali kamu semangat terus. Dan bersama dengan aku ada Kak Tony, Pendongeng yang ganteng se-Indonesia Raya. kok ngomongnya gitu, Cihuy? Ya, aku agak kurang ikhlas, kakak. Kepaksa. Lama-lama juga nanti terbiasa, Cihuy. Oh, gitu ya. Iya. Terus kita mau ngapain, kakak? Kita mau kasih tahu dulu sama teman-teman semuanya. Like. Ah, iya. Apa? Like, share, comment, dan subscribe. Nah, karena like, comment, share, dan subscribe itu Gratis. Tis, 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 tis. Kali ini kita ngapain, kakak? Kak Tony ingin meneruskan episode sebelumnya, Cihuy. Sebelumnya ngapain? Sebelumnya itu Kak Tony mengenalkan buku cerita. Mengenal buku cerita. Iya. Halo, namaku Cihuy. Kamu buku cerita ya? Namamu siapa? Bukan begitu, Cihuy. Maksudnya mengenalkan buku cerita kepada teman-teman semuanya. Jenisnya apa aja gitu, Cihuy. Oh iya, yang kemarin itu ya, kakak? Iya. Kalau yang belum nonton gimana, kakak? Nah, teman-teman yang belum nonton bisa lihat linknya akan Kak Tony tulis di deskripsi video ini. Wah, asik dong, kakak. Terus sekarang? Nah, kalau kemarin itu mengenal buku cerita, jenis-jenis buku cerita. Nah, sekarang Kak Tony akan memberikan tips mendongeng dengan buku cerita. Wah, keren, Kak Tony ngasih tips terus. Sekarang tipsnya adalah mendongeng dengan buku cerita. bukan dengan aku. Ya sama kamu, tapi sama buku cerita juga. Alat peraganya, medianya adalah buku cerita. Oh, gitu. Ada berapa, kakak? Ya, ada 3 tips mendongeng dengan buku cerita. Oh, yang terutama. Nah, yang pertama nih, Cihuy, ini yang paling utama nih. Oh, apa itu, kakak? Kasih tahu dong. Oke, yang pertama adalah ada buku ceritanya dulu. Maksudnya? Ya, maksudnya buku ceritanya harus ada dulu. Terus, kenapa harus dijelasin? Iya kan kita mau mendongeng, alat peraganya, medianya adalah buku cerita. Berarti kita yang pertama, yang utama nih, harus ada buku ceritanya dulu. Itu aku tahu, kakak. Nggak usah dikasih tahu. Iya, Kak. Terus kalau misalkan kita mau cerita dengan media buku cerita, terus buku ceritanya nggak ada, terus gimana? Ya iya sih. Iya bener kan, Kak Tony nggak salah kan ngomongnya? Tapi nggak usah dijelasin gitu, kakak. Ya ini Kak Tony ngasih tips nih. Yang pertama itu, Iya, yang pertama ada dulu buku ceritanya. beli. Nggak harus beli, pinjem boleh. Terus kalau misalkan beli juga boleh. Oh, yang penting ada, kakak. Nah betul sekali, karena medianya adalah buku cerita. Jadi tips pertama adalah ada dulu buku ceritanya. Oh, gitu, kakak. Iya. Yang kedua, Yang kedua, baca dulu sebelum membawakan ceritanya. oh, dibaca dulu. Iya, jadi ketika kita ingin membacakan buku cerita atau bercerita, mendongeng dengan media buku cerita, kita harus baca dulu dan kita pahami dulu cerita yang ada di buku cerita yang akan kita sampaikan. Oh, biar apa, kakak? Ya biar kita nggak gelagepan, Cihuy. Karena kadang-kadang nih buku cerita itu kan di dalamnya ada gimmick-gimmicknya tuh. Ada tulisannya, terus ada pop-up-nya dan segala macam. Ada tebak-tebakannya kadang-kadang. Oh, iya, kakak. Jadi kita pelajari dulu tuh buku ceritanya. Oh gimmicknya ada apa aja nih. Ceritanya alurnya seperti apa. Tokohnya apa aja. Ceritanya seperti apa. Settingnya itu di mana. Kapan. Dan lain sebagainya, Cihuy. Sehingga kadang-kadang kan kalau buku cerita itu tulisannya itu sedikit, ilustrasinya banyak. Nah, jadi kita bisa mengembangkan cerita berdasarkan dari ilustrasi yang ada di situ. Meskipun tulisannya sedikit, Cihuy. Oh, berarti kuasai dulu ceritanya. Ah, betul. Kuasai ceritanya. Jadi dengan cara membaca atau mempelajari buku cerita yang akan kita sampaikan. Dari isi ceritanya, penokohannya, alurnya, settingnya, kemudian gimmick-gimmick yang ada di dalam buku itu, Cihuy. Oh, betul juga, kakak. Biar kita nggak asal-asalnya, kakak. Betul sekali, karena ketika kita bercerita, itu bukan dengan asal-asalan, tapi dengan persiapan yang matang. Kayak pisang. Iya, kalau pisang matang itu enak dimakan. Betul kan? Oh iya, betul. Jadi persiapannya harus matang. Betul sekali. Terus tips yang ketiga, alias yang terakhir. Nah, tips yang terakhir adalah
Lakukan interaksi dengan anak-anak. Jadi, usahakan bukunya itu kita tunjukkan ke anak-anak nih. Misalkan kayak gini, cuy. Oh iya, kayak gini kakak. Nah, ini bukunya bisa kita tunjukin nih. Misalkan di dalam ini ada ilustrasinya apa aja, terus kita unjukin. Kalau ada gimmicknya, Nah, kalau misalkan ada gimmicknya dan segala macamnya, itu bisa juga kita diunjukin ke anak-anak. kalau anak-anaknya banyak kakak, sampai ribuan. Nah, biasanya kalau dongeng pakai buku cerita itu, medianya buku cerita, itu anak-anaknya juga bukan dengan anak-anak yang jumlahnya banyak. Kalaupun anaknya jumlahnya banyak, mungkin bisa dibantu dengan media lain. Mungkin bisa dibantu dengan videotron atau dengan screen biar yang di belakang-belakang juga bisa jelas lihat si pencerita itu. Berarti kita harus interaksi kakak. Iya, interaksi dengan menggunakan media. Karena tadi di tips kedua itu kita sudah mempelajari ceritanya apa aja, terus gimmick-gimmicknya apa aja di dalam buku cerita, terus jenis buku ceritanya itu seperti apa. Jadi kita bisa interaksi dengan mudah, bisa interaksi dengan nyaman, bisa interaksi dengan baik kepada anak-anak yang kita ajak bicara. Berarti tipsnya ada 3. Mendongeng dengan media buku cerita. Yang pertama, apa masih ingat? Ini orang tahu semua kakak. Ya, tapi kasih tahu juga dong. Siapa tahu ada yang lupa. Oke. Yang pertama, ada buku ceritanya. Ada buku ceritanya. Yang kedua, masih ingat? Yang kedua, kuasai ceritanya dan bukunya kakak. Iya, kuasai cerita dan bukunya. Jadi yang tadi sudah kata jelaskan di depan ya, seperti itu ya teman-teman, kuasai bukunya dan kuasai ceritanya. Yang ketiga, lupa aku kakak. Masa lupa teman-teman ingat nggak? Apa ya? Nah, coba ingat-ingat. Iya, aku ingat. Yang ketiga, lakukan interaksi dengan baik. Lakukan interaksi dengan baik, tunjukkan bukunya, ilustrasinya, gimmick-gimmicknya kepada anak-anak yang kita ajak bercerita. Betul sekali, Cihuy. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari tips mendongeng dengan media buku cerita yang sudah Kak Tony sampaikan barusan. Terima kasih. Kalau misalkan teman-teman ada yang ingin bertanya, Boleh kakak? iya, boleh teman-teman kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya, ada yang mau share atau diskusi sesuatu, boleh tulis di kolom komentar. Iya, di bawah ini ya kakak. Iya, di kolom komentar di bawah. Terus jangan lupa like, Komen kan tadi udah. Oh iya, share Share dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Kak Tony, Pendongeng yang paling ganteng se-Indonesia Raya. dan Cihuy Kerayang. Keren. Dadah.